Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah perempuan mengaji dan sahabat Aisyah, akhir-akhir ini kita mendengar lantunan nyanyian tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dinyanyikan oleh Nisa Sabyan. Sangat bagus, suaranya juga merdu. Nyanyian itu ternyata mengundang pro dan kontra. Ada yang setuju, senang mengikuti irama yang dilantunkan oleh dia. Namun ada juga yang merasa syair-syairnya sepertinya belum mencerminkan profil Aisyah radhiyallahu anha secara utuh. Baru mengangkat sisi-sisi fisikalinya, sisi-sisi lahiriahnya, dan juga bagaimana kemesraannya, mawaddah warahmahnya, hubungannya beliau dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi generasi milenial, saya pikir ini sangat bagus karena mereka bisa mengenal sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melalui lirik-lirik lagu itu. Ada juga yang sekarang juga menambahkan ya lirik-liriknya sehingga profil Aisyah itu sudah lebih sempurna. Bagi kita ibu-ibu Aisyah, maka profil Aisyah radhiyallahu anha sudah seperti ibu spiritual kita. Usul dari Kiai Haji Fahrudin yang mengusulkan memberikan nama organisasi yang semula Sopo Tresno diberi nama apa? Ada yang mengusulkan Fatimah, Khadijah, ya, istri beliau yang mendampingi Rasul dalam kondisi perjuangan yang sangat berat. Rasul ketika menikah dengan Khadijah adalah monogami. Beliau tidak menikah dengan perempuan lain kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Namun Khadijah memang seorang pendamping yang setia. Seluruh hartanya diperuntukkan untuk perjuangan Rasul. Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Aisyah? Karena Aisyah memang tadi digambarkan profilnya dalam lagu itu. Dia seorang dinikahi Rasul ketika masih gadis, yang cantik dan jelita, ya. Tapi bukan hanya itu, dia juga cendekia, ya. Dia juga cerdas, dia juga pintar, bahkan ilmuwan. Kalau lihat dalam sejarahnya, maka beliau tidak hanya menguasai ilmu hadis saja, yang digambarkan bahwa diriwayatkan beliau oleh Ibnul Jauziyah dikatakan beliau menguasai, hafal, menyampaikan, mengajarkan 2000 lebih hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, tapi beliau juga seorang mufassirah. Karena di antara hadis-hadis tersebut ternyata ada 300-an lebih yang itu menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Beliau paham betul apa sih sababun nuzul dari ayat tersebut. Karena beliau nikah dengan Rasul itu ketika masih berada di Madinah. Kemudian beliau berhijrah, beliau berislam juga bukan karena paksaan dari orang tua, tapi atas kesadaran imaninya. Ya, beliau berislam bersama dengan Asma kakaknya. Ya, kemudian ketika menikah, ketika di Mekah belum menjadi satu rumah, baru kemudian Rasulullah SAW hijrah yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayah Aisyah radhiyallahu anha. Baru kemudian 1 tahun setelah itu beliau kemudian menyusul berhijrah ke Madinah dengan segala macam perjuangannya. Sehingga katakanlah beliau mendampingi Rasulullah Aisyah itu selama 9 tahun. Maka 9 tahun di Madinah inilah sebenarnya ini adalah masa-masa tasyri, masa-masa Al-Quran diturunkan untuk apa? Mengatur kehidupan umat, kehidupan manusia. Sementara ketika di Makkah ayat-ayat masih ayat-ayat terkait dengan
iman dan terkait dengan akhlak. Nah, oleh karena itulah beliau adalah seorang mufassirah, dia seorang ahli hadis, juga seorang faqihah, seorang ahli hukum. Ya, beliau banyak mengajarkan, banyak menjadi sumber ilmu dari para sahabat. Dan sahabat itu bukan hanya perempuan, laki-laki dan perempuan. Maka beliau menjadi guru dari sahabat. Tapi beliau juga bukan hanya ulumuddin saja. Ternyata menarik di perjalanan beliau. Apalagi dari sisi bahasa, ya, penguasaan bahasa Arabnya sangat bagus karena dia sesuai dengan tradisi kehidupan di Mekah ketika masih kecil itu adalah diasuh di pedalaman Arab. Nah, di sanalah maka perkembangan bahasa masih begitu murni, kemudian logikanya, kecermatannya ini juga luar biasa. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha dia adalah seorang yang sastrawan, dia begitu menguasai bahasa Arab. Kemampuannya dalam bidang bahasa inilah juga nampak dalam tafsir-tafsirnya yang sangat logis, ya, yang dia juga mampu mengurai ayat-ayat Al-Quran. Sehingga beliau pun juga kadang berbeda dengan sahabat yang lain karena kefasihan dan kecermatan, kecerdasan beliau. Selain itu beliau sering ditanya, kalau orang sekarang katakanlah mungkin dokter atau perawat gitulah ya, karena sering ditanya kalau ada orang sakit datang kepada Aisyah, kemudian dia diberikan petunjuk, bahkan kadang-kadang diberi obatnya, sehingga kadang-kadang dia seperti menjadi dokter itulah. Jika ketika ditanya, Aisyah, kamu kok begitu menguasai tentang kesehatan, tentang obat-obatan, dari mana kamu belajar? Beliau menyampaikan, saya mengikuti Rasulullah. Rasulullah sering ditanya, kalau sakit obatnya apa? Saya ikuti, saya hafalkan. Saya lihat ada orang yang sakit, saya hafalkan. Itulah sebenarnya pendekatan ibu sekalian yang kami muliakan, rahimahumullah, kembali di mana sosok Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah ya jelas cantik, beliau satu-satunya istri yang dinikah ketika masih gadis. Ya, ilmu, maka beliau menjadi sumber ilmu. Khususnya ilmu tentang apa? Yaitu ilmu tentang reproduksi perempuan. Karena apa? Banyak hadis, bahkan ayat-ayat Al-Quran, katakanlah misalnya surat Al-Baqarah ayat 222, ketika orang mengatakan yas'alunaka 'anil mahid, tentang perempuan yang sedang haid. Nah, ini tafsir dari Aisyah demikian detail, ya, demikian detail bahwa orang yang sedang haid huwa adza, itu adalah kotor. Karena apa? Haid itu kan sebenarnya darah, ya, perempuan yang keluhan darah dari rahim itu karena ovumnya tidak dibuai. Nah, sehingga ini menyebabkan apa? Ada akibat-akibat hukum terkait dengan haid. Maka Aisyah menjelaskan, menafsirkan ayat tersebut dengan detail. Karena apa? Pengalaman beliau dalam kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga dikenal sebagai As-Siddiqah, sehingga dikatakan Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Ayahnya itu As-Siddiq yang jujur, orang pertama setelah Khadijah radhiyallahu anha yang mengimani Islam, yang mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Aisyah. Aisyah karena apa? Semua yang disampaikan oleh Rasul, yang didengar dari Rasul, disampaikannya tanpa yang disembunyikan. Dia jujur, dia transparan, beliau menyampaikan apa yang dia terima, maka dikenal sebagai Siddiqah. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan rahimahumullah, terakhir yaitu gimana kedermawanan Aisyah dan juga sikap politik dia. Kita kenal bahwa tadi kami sampaikan beliau mengikuti Nabi berperang, lagi keputusan politik ketika beliau memimpin perang Jamal pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ini sudah terukir dalam sejarah bahwa umat Islam saat itu konflik berhadapan-hadapan, saling berhadapan-hadapan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka Aisyah radhiyallahu anha memimpin perang,
dengan mengendarai unta sehingga dikenal dengan perang Jamal. Ya, itulah keputusan politik dari Aisyah yang melihat permasalahan yang ada saat itu. Kedermawanan Aisyah gimana? Kesederhanaan hidupnya istri Rasul. Beliau pernah juga ketika Rasul sudah wafat dihadiahi kalung ya, perhiasan, tapi tidak dipakai sendiri. Beliau bagi kepada yang lain, terutama para ummahatul mukminin. Beliau mendapatkan hadiah harta yang digambarkan 2 bungkus itu. Ternyata ada 1000-an lebih uang itu tidak untuk sendiri. Bahkan beliau kemudian dengan jariahnya minta untuk bisa dihitung. Setelah itu semuanya dibagi habis hari itu juga. Nah, itulah kedermawanan Aisyah. Terakhir digambarkan bagaimana keberpihakan dia dengan orang-orang yang mustad'afin. Ada seorang perempuan namanya Bariroh akan dijual oleh keluarganya. Kalau namanya dijual sudah jadi budak, tapi apa keluarganya masih minta syarat. Kalau ini sudah dibeli, hak kekerabatan masih. Aisyah sedih melihat itu, sampaikan pada Rasul, kemudian Rasul menyerahkan, belilah. Kemudian dibeli oleh Aisyah, tapi kemudian merdekakanlah. Dengan merdeka berarti hak kekerabatan kepada orang yang memerdekakan, bukan kepada keluarganya. Inilah keberpihakan Aisyah sebagai penggerak ya masyarakat. Demikian, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit tambahan bagaimana profil Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sekarang sedang booming, dikenal oleh masyarakat luas, terutama generasi milenial. Demikian yang dapat kami haturkan. Mudah-mudahan kita dapat meneladani perjuangan Aisyah radhiyallahu anha dan juga para ummahatul mukminin, ya Khadijah radhiyallahu anha dan para ummahatul mukminin yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.